Pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan, masih bersama dengan Diah Kusuma. Dan tentunya di cuaca yang cerah ini kita masih bahas putar narkoboy. Narkoboy nggak tuh? Narkoba ya pemirsa ya. Dan hari ini kita sudah bertemu dengan, hai, siapa nama kamu? Alexander Musa. Alexander Musa, panggilannya? Alex. Hai Alex. Hai. Kamu kelas berapa Alex? Kelas mau masuk 1 SMA. Oh mau, berarti ini kelas 3 SMP. Wih, mau masuk 1 SMA. Oke, ini baru pulang ya? Masih pakai seragam ya? Masih pakai seragam ya, baru pulang. Baru pulang. Pulangnya kok gak asik sih? Tadi cuman itu doang ke SMK 2 buat daftar ulang. Oke, nah Alexander ya, Alex ya. Hari ini ya dari Narasehat tuh masih bahas mengenai narkoba. Kamu tahu nggak sih narkoba itu apa dan singkatan dari apa mungkin? Aku tidak tahu. Kalau apa ya, secara umum deh narkoba itu apa? Narkoba itu kayak barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi untuk manusia. Sebelumnya udah dapat sosialisasi gitu nggak dari BNN ataupun dari mana kayak gitu? Belum ya? Oke, jadi betul sekali narkoba itu sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi ya dalam kadarnya. Nah, dari narkoba itu ada singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Tapi kamu tahu nggak sih dampak dari mengonsumsi narkoba itu seperti apa? Dampaknya hilang akal sehat ya. Hilang akal sehat, gila ya, gila. Oke, apalagi? Lebihnya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau biasanya orang, kalau di sekitar kamu ada nggak ya sih yang mengonsumsi narkoba menurut Alex? Mungkin dari tetangga nggak ada, aman semuanya ya? Oke. Kamu tadi untuk pengertian secara umumnya belum tahu, terus faktornya, dampaknya juga belum tahu ya? Nah hari ini ya Batik TV Narasehat itu menghadirkan narasumber spesial Alex. Kamu pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya? Pengen? Pengen banget atau pengen banget? Pengen banget. Oke, banget. Kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Narkoba itu biasa kita sebut itu tentang yang pertama kita kenal itu tentang narkotika ya. Sebenarnya narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif yang berbahaya. Nah, contohnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, ataupun dihisap, disuntik, itu bisa menyebabkan merubah perilaku seseorang atau menyebabkan halusinasi. Ya, nah banyak jenis-jenis narkoba. Jenis-jenisnya, kalau jenis-jenis narkoba itu biasanya yang biasa kita kenal secara umum itu kan narkotika, psikotropika, terus zat aktif lainnya ya, yang menimbulkan stimulan. Nah, narkoba sebenarnya ada golongannya tertentu. Yang pertama yaitu dengan golongan pertama ya. Golongan pertama itu ada jenisnya opium mentah. Opium mentah itu kayak buah. Ini biasanya yang diproduksi atau ditanam di daerah tertentu. Kalau kayak kita itu bentuknya seperti kayak kecubung. Nah, di sana itu kayak buah yang nggak kecubung, tapi seperti kayak buah delima. Itulah di dalamnya itu pas di pohonnya dia yang dimanfaatkan itu getahnya, buahnya dibuat biar dia mengeluarkan getah. Nah, dari getahnya itu dia dimanfaatkan untuk biar mereka dimanfaatkan untuk halusinasi. Nah, itu golongan pertama. Terus tanaman koka, ini masih golongan pertama ya, tanaman koka. Koka itu jenisnya kayak, kalau di sini itu kayak pucuk merah, ya. Nah, anggap saja untuk golongan pertama itu seperti yang belum diekstraksi yang seperti biasa. Terus di golongan yang kedua itu ekogena, morfin, metromidad, dan morfin. Sama ini sebenarnya. Nah, ini golongan yang kedua ini biasanya sudah diekstrasi. Nah,
Yang golongan ketiga sendiri itu biasanya golongan yang sudah kita dalam bentuk tablet atau obat, seperti etil morfina, kodeina, yang biasa kita sebut itu kodein ya. Ini yang biasa di dijual umum ya, kodein. Kodein itu seperti yang biasa kita sebut kodi. Itu di apotek banyak, dan propiran. Terus secara umumnya narkotika adalah zat-zat yang berasal dari opium seperti morfin dan heroin. Psikotropika. Psikotropika itu adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seperti LSD dan ekstasi. Nah, LSD itu yang pernah kita dengar itu di anak-anak SD ya, yang notabene dulu biasa kenal kita kayak permen dan lain sebagainya. LSD itu sebetulnya bentuknya seperti kertas kecil kayak perangko. Nah, itu caranya biasanya disobek dulu, ataupun disobek terus ditaruh di sini, terus ditaruh di atas ini. Nah, itu fungsinya untuk biar mereka itu merasa nyaman dan berhalusinasi. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu tentang stimulan. Stimulan itu tentang zat-zat yang meningkatkan aktivitas otak dan tubuh seperti kokain dan amfetamin. Nah, ini biasanya yang kita sering lihat itu di di golongan 2 dan golongan 3-nya ya. Karena golongan yang kedua, golongan ketiga itu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, atau yang biasa ditemukan oleh anak-anak dan diperjualbelikan secara umum. Ciri-ciri narkoba itu seperti ya tadi ya, kebanyakan kalau untuk secara segi pemanfaatan, segi penggunaan yang biasa digunakan dengan seri narkotika itu biasanya dia akan tidur yang berlebihan. Tidur yang berlebihan itu mereka itu kayak kita lihat di TV itu, mereka tidur di mana aja ya, kayak di jalan dan lain sebagainya. Itu tidur yang berlebihan. Nah, terus pupilnya mengecil, terus perilaku yang tidak biasa. Perilaku tidak biasa itu biasanya merupakan perilaku yang lebih agresif atau lebih tidak responsif. Nah, tidak responsif itu biasanya orang yang pengguna narkoba itu yang tidak ditegur nggak mau, itu lebih ke egonya lebih tinggi ya. Terus secara umumnya itu perubahan perilaku narkoba itu ada yang biasa kita kenali itu ketergantungan atau masalah kesehatan. Ya, ketergantungan sendiri itu pengguna narkoba dapat mengalami ketergantungan dengan fisik dan psikologisnya. Biasanya yang biasa menggunakan narkoba itu akan melakukan hal-hal yang bagaimana sih cara dia biar lebih tenang karena dia sudah menggunakan kayak gitu. Terus psikologisnya itu juga sangat terganggu ya. Nah, ini juga tentang masalah kesehatannya. Biasanya orang pengguna narkoba itu mengalami kesehatan penggunaan dapat mengenai kesehatan yang terkait dengan penggunaan narkoba, baik dari penyakit dalam dan lain sebagainya. Terus masalah sosialnya, masalah sosial itu mengalami masalah sosial seperti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu nah, ciri-cirinya stimulan atau yang biasa kita sebut itu mengalami ketergantungan fisik dan psikologis yang sangat kuat. Biasanya narkoba yang penggunanya sudah terkait dengan narkoba itu dia akan melakukan hal-hal apapun. Nah, hal-hal apapun seperti biar mereka itu bagaimana sih merasakan hal-hal seperti kehidupan yang tenang, kehidupan yang mereka berhalusinasi dengan baik menurut mereka ya. Padahal pengguna narkoba itu ketercanduan itu karena
dia biasa menggunakan narkoba, jadi merasa halusinasinya tinggi. Merasa ketika mereka mempunyai pikiran sedikit, dia langsung terjunnya ke narkoba, terus melakukan hal-hal yang capek sedikit, dia butuh dopingan dengan narkoba, karena sifat narkoba itu tadi meningkatkan agresivitas perilakunya. Kembali di Narasehat, narasi kesehatan. Ya, kita bertemu dengan Bapak siapa Bapak? Boleh dong kenalan dulu. Bapak Slamet. Slamet. Wes tadi nang di kok selamat ya. Semoga selamat dunia akhirat gitu Pak ya. Dimanapun berada, Bapak Slamet sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak di sini masih apa ini Bapak? Nah, ini masih mencari nafkah nih. Wes selamat mencari nafkah. Wih, mulia sekali Pak ya. Buat keluarga di rumah. Punya anak Bapak? Punya 4, tapi sudah mandiri. Udah mandiri semuanya. Ya. Oke, istri di rumah masih? Nah, ini masih di rumah. Oke, Bapak, hari ini kita tuh masih bahas mengenai narkoba, Pak. Ini Bapak sekarang umurnya berapa ini? 68. Wow, 68 tahun masih mencari nafkah dan masih sehat walafiat. Pasti Bapaknya nggak pernah konsumsi narkoba ya? Enggak dong. Beli aja susah, apalagi buat sehari-harinya. Iya dong, ya kita percaya Pak, karena udah 68 tapi masih sehat dan masih bisa cari nafkah gitu Pak ya, luar biasa Bapaknya. Tapi Bapak tahu nggak sih narkoba itu apa? Narkoba itu barang yang terlarang. Kalau contohnya? Contoh narkoba itu seperti apa? Seperti bubuk itu kan. Oh, sabu. Oh iya. Ada lagi yang Bapak ketahui dong. Aku pengen tahu sejauh mana Bapak tahu tentang narkoba. Ya, tahunya di TV aja. Tahunya di TV aja. Ya. Kalau lihat langsung secara fisik nggak pernah ya Pak Slamet ya? Nggak pernah. Oh sama Pak, saya juga. Ya. Yang bentuknya ada yang pil itu gitu kan Pak. Tapi Bapak tahu nggak sih golongan narkoba itu ada berapa? Terkhusus narkotikanya? Sabu-sabu, narkotik. Terus pil apa itu Apa Pak? Apa Pak? Pil koplo. Pil koplo. Apalagi? Ya, itu dah narkoba itu kan. Kalau untuk dampak mengonsumsi narkoba, Bapak tahu nggak pripon biasanya? Biasa ada pengisapnya itu, isap, itu pakai itu botol merah. Oke. Ya secara umum Bapak tahu ya narkoba itu seperti apa bentuknya walaupun belum melihat secara langsung. Nah Pak, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber spesial yang nantinya bakal ditayangin seperti apa bentuk narkoba, golongannya apa, dan ciri orang yang mengkonsumsi itu seperti apa. Pak Slamet pengen tahu? Betul, narkoba seperti tepung itu kan. Iya. Seperti tepung mawur tuh. Ya saya pun kurang tahu Pak itu. Karena ya itu bisa dibilang zat adiktif ataupun sabu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kita setelah ini mau menjelaskan secara detail Pak dari narasumber. Pak Slamet pengen tahu nggak? Pengen ya? Ya. Oke, pengen. Coba kita hadap ke kamera bareng-bareng. Bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk efek narkoba itu jangka pendeknya itu biasanya pecandu itu biasanya mengalami perubahan suasana hati. Nah, suasana hati ini biasanya dia itu akan mengalami yang ekstrim ya. Terus ekstrim itu biasanya kalau anak sekarang itu biasanya merubah moodnya sangat cepat ya. Nah, merubah mood sangat cepat itu kayak apa ya? Mut-mutan ya, kalau bahasa anak sekarang itu mut-mutan ya, itu yang jangka pendeknya. Terus terutama yang mengkonsumsi kokain atau amfetamin, keduanya jenis narkoba ini bisa mengalami euforia tinggi atau biasanya dia akan mengalami tadi mut-mutan. Terus yang kedua akan berubah mood secara yang signifikan, itu
berlebihan itu tentang dia merasa senangnya. Nah, kemudian ketika dia sudah merasa senang yang berlebihan, dia akan mudah lebih capek, karena ketika dia konsumsinya atau zat-zat itu di dalam tubuh sudah hampir habis, dia otomatis akan mengalami kelelahan yang berlebihan, terus kecemasan, terus hingga depresi. Nah, perubahan-perubahan yang ketika zat-zat pengaruh itu sudah tidak ada, itu biasanya akan mengalami depresinya, karena moodnya dia akan hilang secara langsung itu. Terus jangka panjangnya sendiri dapat mengalami ketergantungan. Ketergantungan seperti apa tadi? Ketika dia efek moodnya yang berubah, terus depresi, dia pingin kayak ini tapi dia nggak kesampaian, otomatis dia langsung ke efeknya langsung lari ke narkoba. Itu ketergantungan. Nah, terus kerusakan otak. Kerusakan otak biasanya terjadi karena mereka itu, si pengguna narkoba itu akan menggunakan secara terus-menerus ya. Tadi karena ketergantungan, dia secara terus-menerus seperti akan merusak otak. Nah, merusak otak itu akan merusak jaringan-jaringan selnya, baik dari sel dalam ataupun sel-sel yang menyebabkan seperti hal-hal yang menyebabkan kayak dopamin ya. Dopamin itu sebenarnya sudah bisa kita cari dengan hal-hal yang positif juga, karena dopamin itu bisa dicari dengan hal yang olahraga. Nah, ini efeknya. Terus tentang masalah kesehatan sendiri juga biasanya karena efek jangka panjang yang biasa pengguna narkoba itu mereka mengalami tidur yang panjang, terus males aktivitas yang lebih, terus nggak suka berkerumun dengan orang-orang, dia nggak mau bersosialisasi. Itu jangka panjangnya nyampe situ. Kalau kita lihat sendiri gini, jangka pandangnya untuk pengguna narkoba itu biasanya akan mengalami orang yang pengguna narkoba itu biasanya akan nggak suka makan. Nah, dari nggak suka makan itu dia lebih penyakit-penyakit dalam ya, kayak emah, lambung, jantung, paru-paru ya, seperti itu. Terus menyebabkan antibodinya itu dia menurun. Antibodinya menurun, jadi banyak penyakit yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit dalam yang lainnya kayak gitu. Itu karena zat sendiri bisa menyerang organ, terus menyerang zat-zat yang berlebihan itu buat tubuh itu, efek tubuhnya itu biasanya juga tidak baik ya. Contohnya saja ketika kita biasa minum obat, kita kalau minum obat itu kan biasanya dari dosis terendah ya untuk menyembuhkan. Tapi kalau semisal pengguna narkoba, kalau dia dikasih dosis yang rendah kok biasa saja ya, otomatis dia akan menambah lagi dosisnya. Nah, ketika dosisnya itu berlebih dan makin bertambah, nanti tubuh kita itu tidak kuat untuk menahan zat-zat yang secara berlebih. Nah, zat-zat yang secara berlebih tadi akan menyerang jantung, paru-paru maupun lambung. Itu karena organ-organ kita nggak kuat menahannya. Kalau secara mental sendiri, biasanya orang yang pengguna narkoba, tadi kita bisa lihat fisiknya itu mereka bisa kita kenali orang yang pengguna narkoba secara perilakunya saja. Dia akan biasa yang dia lakukan itu ketika dia mengkonsumsinya ya, biasanya mempunyai ciri-ciri tertentu kayak iratnya. Nah, itu dia akan mengeluarkan sendiri, terus kayak gimana orang yang udah kayak sako itu kan biasanya kayak gini ya, rubah-rubah itu kayak gitu. Terus untuk mentalnya, karena mereka pengguna narkoba itu biasanya mentalnya untuk anak-anak maupun anak usia remaja itu mereka akan
terkenang dengan hal-hal seperti dia nggak mau bersosialisasi. Dasarnya itu sosialisasi gimana ya, orang yang sudah terkenal dengan narkoba dia males untuk keluar karena dia lebih nyaman dengan keadaan sendiri, dengan stimulan-stimulan yang mereka buat sendiri, kayak halusinasi, oh saya pengen kayak gini, kayak gitu. Terus ketika mentalnya dia nggak jalan, otomatis dia lebih cenderung ke apa ya, kreativitasnya itu berkurang ya, karena kreativitas berkurang itu dampaknya sangat besar, seperti banyak hal-hal kayak apa ya, pendidikan yang tidak terjangkau, terus pikirannya yang mereka kayak gitu, toh artinya apa, kreativitasnya itu tidak berkembang. Kalau tentang dampak dari sosial ekonomi banyak, terus tadi dampak sosial ekonomi itu biasanya pengguna narkoba itu yang sudah sakau atau sudah terserang sakau ataupun yang apa namanya ketergantungan, itu biasanya akan melakukan hal-hal apa saja, termasuk dia akan melakukan hal-hal yang sebisa mungkin dia bisa, bagaimana sih saya bisa mendapatkan narkoba. Nah, sedangkan seorang remaja dia kebanyakan kan nggak bekerja ya, atau belum bekerja, dia masih sekolah ataupun dia masih minta pada orang tua. Nah, bagaimana sih caranya dia untuk mendapatkan uang itu biar bisa mendapatkan narkoba. Nah, di situ timbullah masalah kriminalitas. Nah, kriminalitasnya itu seperti apa ya? Kalau anak sekarang itu biasanya kan kalau nggak pakai join atau nggak kumpul teman-teman yang sepengguna ya, maksudnya saya pengguna itu biasanya dia akan melakukan hal-hal yang kayak akan menjual hal-hal apapun seperti yang dia suka, yang dia punya. Dia punya HP, dia gadekan untuk membeli. Terus untuk kriminalitasnya dia, misalnya dia nggak punya barang ya, dia akan melakukan hal-hal apapun seperti mencuri ataupun kadang-kadang, dan kalau anak sekolah itu biasanya ngemel ya, bahasa kita orang Pekalongan itu ngemel ya. Di situ dia akan melakukan hal-hal kayak gitu untuk anak-anak sekolah biar dia bisa melakukan atau mendapatkan apa namanya barang yang dia inginkan tadi, kayak narkoba, biar dia mendapatkan hal yang ingin diinginkan. Masih di Narasehat, narasi kesehatan. Oke pemirsa, ini kita sudah ganti suasana ya, ganti latar belakang tentunya, dan kita bertemu dengan Mas siapa Mas? Boleh dong kenalan dulu. Rio, Mas Rio. Di sini masih apa Mas? Gimana? Di sini masih apa? Ya, masih jualan. Masih jualan, jualan. Seger-seger ya Mas ya, es cendol, dawet seger, cendol. Malah nyanyi. Mas, hari ini kita tuh masih bahas narkoba. Mas Rio tahu narkoba itu apa? Kurang paham sih. Kurang tahu ya kalau secara pengertiannya ya. Kalau ciri orang yang mengkonsumsi narkoba, Mas Rio tahu nggak? Cirinya gimana ya? Canduan apa? Nah, seperti apa? Ya, raut wajahnya juga kan kelihatan. Nah, kayak opo Mas, kok iso ngelihat kayak gini? Mas Rio nontonnya kok opo nih? Ya biasanya dari wajah kayak kelihatan orang kurang itu. Padahal tukangnya turu terus kayak ya. Apalagi? Ya kayak cepat lemas. Cepet lemes. Aduh, aku cepet lemes Mas, soalnya kurang dana gitu. Terus apalagi? Ya itu doang sih. Oh, gitu doang. Kalau dari dampak sosialnya biasanya orang yang mengkonsumsi narkoba itu gimana Mas? Cara sosialnya? Sosialnya gimana ya? Susah untuk diajak ngobrol gitu mungkin ya. Lebih ke nganggung mungkin ya. Aduh, aku ora konsumsi tapi aku nganggung ya Mas. Bukan ya emang ya. Oke, kalau untuk bentuknya seperti apa Mas Rio? Udah pernah lihat belum? Belum. Seriusan? Ya paling di TV itu. Oh, di TV. Sama di TV aja gitu ya. Kalau untuk faktornya Mas, biasanya kenapa? Faktor kenapa itu mengkonsumsi narkoba?
Mas Rio tahu nggak? Biasanya apa? Masalah pikiran. Masalah pikiran, Stres. stres. Tapi Mas Rio punya nggak sih temen yang nggak aman ya? Mas Rio juga aman ya, soft boy kayak gini mau mersa. Nggak tahu narkoba. Sama sih Mas, sama. Nah Mas Rio, hari ini kita tuh menghadirkan narasumber biar nantinya Mas Rio tuh tahu narkoba itu seperti apa. Tapi bukan untuk dikonsumsi ya Mas Rio ya, nggak boleh ya. Tapi untuk pengetahuan saja biar tidak menyalahgunakan narkoba. Mas Rio pengen tahu? Ya, Pengen? pengen Pengen tahu aja atau mau tahu banget? tahu banget. Tahu banget ya. Oke. Kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk masalah pendidikan tentang orang yang sudah menggunakan narkoba itu kan seperti kita pahami tentang narkoba itu bisa menghancurkan generasi-generasi muda ya. Contohnya gini, ketika orang yang berpendidikan atau orang yang mau beranjak dewasa, hal ini bisa secara berlebihan itu bisa mengganggu konsentrasi yang pertama. Nah, konsentrasi ini biasanya kalau anak sekolah itu yang bisa bisa menghilangkan konsentrasi ketika dia mau belajar di rumah ataupun di sekolah, itu bisa. Karena di sekolah itu konsentrasinya juga sangat ya. Nah, pengguna narkoba kenapa konsentrasinya hilang? Dia akan tadi kembali ke ciri-ciri itu, dia lebih suka tidur ya. Karena tidur yang berlebihan dia akan menghilangkan konsentrasi. Ya pikir daripada belajar ya mending tidur kayak gitu. Terus kemampuan belajarnya juga akan berkurang. Berkurangnya seperti apa? Tadi ketika dia mengkonsumsi narkoba, kemampuan belajarnya itu akan terganggu dengan kreativitas yang terbatas. Karena konsentrasinya terganggu, otomatis dia akan belajarnya atau konsentrasinya, kreativitasnya itu tidak ada, dan menyebabkan absensi sekolah yang akan lebih berdampak kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Absensinya itu dia malas bangun atau malas melakukan aktivitas untuk hal-hal yang dilakukan di sekolah. Dia lebih suka untuk keadaan di rumah sendiri atau dia tidak mau berangkat sekolah. Nah, karena generasi muda itu sebenarnya untuk konsentrasi ini sangat berpengaruh ya, apalagi di dalam era sekarang itu kreativitas anak muda itu harus diterapkan ya. Contohnya ketika kita tidak mengikuti zaman seperti sekarang, otomatis kita akan tertinggal. Nah, itu konsentrasi dan kemampuan belajarnya. Nah, terus akan mengganggu dengan prestasi akademik. Prestasi akademik itu seseorang, kan kemampuan anak remaja itu berbeda-beda ya. Ada yang suka olahraga, berpikir, ataupun dia suka bernyanyi itu. Nah, dia tidak bisa mengolah di prestasi akademiknya. Oh, saya di bagian mana sih? Saya kok sukanya olahraga. Terus dia sukanya di mana? Oh, saya sukanya nyanyi. Nah, ketika dia konsentrasinya berkurang, otomatis dia tidak bisa berkembang di situ. Terus kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Kesulitan dalam menyelesaikan tugas itu dia tidak mau berpikir keras, karena ketika dia berpikir keras otomatis dia itu akan mengalami depresi ataupun dia akan mengalami susah berpikir. Nah dari kayak gini nanti perilakunya akan berubah jadi malas untuk masuk sekolah. Kalau untuk pencegahan dan penanggulangannya itu untuk remaja, lebih baik kita mengikuti hal-hal yang di sekolah kita anjurkan. Contohnya ketika kita ekskul apa sih yang kita sukai, kita banyak kesibukan di situ. Contohnya ekskul yang diterapkan di sekolah atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat, kita ikuti di situ. Nah, ekskul saya lebih suka ke ekskul olahraga. Kita fokus di ekskul olahraganya. Jadi minat dan bakatnya itu dia sudah terbentuk dari situ dan tinggal mengembangkan dengan kegiatan-kegiatan di ekskul sekolah. Terus kegiatan-kegiatan di luar seperti keagamaan, seperti yang
desa-desa itu kan biasanya banyak organisasi keagamaan. Nah, kita ikut di situ, kita sibukkan diri di situ. Jadi kita banyak wawasan-wawasan di situ. Jadi kita tidak tercemplung atau ke dalam narkoba di situnya. Nah, untuk masyarakat sendiri seperti saya ataupun kawan-kawan dan lain, kalau kita melihat orang yang sudah tercemplung ke narkoba, itu loh sebenarnya kita jangan menjustif ya, atau kita jangan menjauhi. Jadi ketika kita melihat kayak gitu atau remaja yang sudah tercemplung kayak gitu, marilah kita rangkul bersama-sama. Artinya kenapa? Kita arahkan dia ke jalan yang bahasanya jalan yang lebih baik lagi. Bukan kita menjustif atau kita menjauhinya. Mari kita rangkul-rangkul bersama-sama, terus kita berikan edukasinya. Edukasi seperti apa ya? Edukasi biar dia mengerti sih apa bahaya narkoba dan apa efek-efek narkobanya untuk jangka panjangnya, jangka pendeknya. Nah, kita berikan dukungannya, berikan dukungan kepada anak-anak yang sudah tercemplung atau sudah ke dalam situ. Kita dukung. Bagaimana cara kita mendukungnya? Yaitu dengan mereka kita pulihkan bersama-sama. Cara memulihkannya seperti apa ya? Kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang positif, terus kita ajak kegiatan-kegiatan yang notabene yang tadinya dia malu untuk berkecimpung dengan masyarakat, malu kita ajak kecimpung ke masyarakatnya itu. Terus kita juga ajak si pengguna tadi untuk ke organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas untuk bagaimana sih cara pencegahan narkoba, dan dia bisa biasanya itu menceritakan bagaimana dia kayak di narsum itu biasanya dia menceritakan efek-efeknya kepada masyarakat. Jadi mereka itu yang pengguna narkobanya jadinya, oh saya kayak gini, biar mereka mengajak biar tidak langsung ke cimbung-cimbung yang ke narkobanya tadi. Oke, buat teman-teman semua ya, buat teman-teman mungkin jangan pernah tahu lah apa sih yang narkoba itu, jangan pernah, karena sekali kita sudah menyentuh satu narkoba, nanti kita akan menyentuh lagi dan menyentuh lagi ya. Mari kita jauhi bersama narkoba untuk masa depan yang lebih baik dan untuk kesehatan kita bersama.